Al-Mulk surat ke-67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan adanya kematian dan kehidupan lagi sesudah kematian itu karena Dia ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Jadi orang kalau benar-benar merenungkan kematian akan mudah jadi orang soleh. Kenapa? Dengan merenungkan kematian itu dia berpikir hidup ini bagaimanapun juga pada waktunya di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Ketika kalau sudah mati nanti apa yang akan kita bawa? Dan melihat orang-orang yang telah mendahului, tidak ada yang secara materi duniawi yang dibawa. Apa kiranya yang dibawa? Yang dibawa hanyalah amal. Syukur kalau yang dibawa itu adalah amal soleh. Tapi alangkah malangnya kalau yang dibawa itu amal tidak soleh. Itu. Coba Bapak Ibu, sudah banyak kita menyaksikan di negara jenazah. Walaupun jam 8 pagi meninggal, langsung hari itu juga dilaksanakan penyelenggaraannya sambil menyebar berita kematiannya. Keluarga sudah membagi tugas, siapa yang pergi beli kain kafan, perlengkapannya, siapa yang menghubungi ambulan, siapa yang menggali kuburan. Jam 10:30 itu sudah dimandikan. Selesai jam 11-an, menjelang jam 12 diadakanlah upacara pelepasan jenazah dari rumah sebelum dibawa ke masjid atau ke musola, menunggu selesai sholat zuhur berjamaah. Tapi terbayang tak oleh kita ketika itu nanti terjadi, itu adalah hari terakhir kita di rumah kita. Dan setelah itu kita tidak pernah boleh lagi ke rumah kita. Padahal bisa jadi dulu kita susah payah mendapatkan membangun rumah itu. Tapi ketika kita sudah meninggal, seolah-olah kita tidak berhak lagi tinggal di rumah kita sendiri. Bahkan kalau tidak di rumah sakit kita meninggal misal dalam kamar, mulai dipastikan kita sudah meninggal, segera setelah itu kita dikeluarkan dari kamar, diletakkan di tengah rumah sendiri. Para kamar itu tempat istirahat bagi kita selama ini. Tapi karena kita sudah meninggal, seolah-olah tidak boleh lagi dalam kamar. Dan begitulah seterusnya. Setelah selesai disolatkan jenazah kita nanti diantarkan ke kuburan. Selesai pemakaman kita, harta yang dibawa, harta motor, mobil, keluarga, sanak famili, semuanya pulang kembali ke rumah. Tinggallah kita dengan peruntungan kita. Syukur kalau kita soleh, alangkah malangnya kalau kita tidak soleh. Nah ini perlu sering kita renungkan, sebab kita tidak tahu nih, apakah masih berjumpa kita dengan Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam. Mungkin ada, tapi mana tahu ada Ibu yang tidak berjumpa lagi dengan Ramadan terakhir yang akan datang. Berarti ini adalah Ramadan terakhir kita. Makanya jalani hidup ini bagaimana bisanya, tapi tetap fokus dengan bekal kita untuk pulang ke akhirat nanti, yaitu kita permantap terus kesolehan kita. Inilah Pak Ibu. Ustaz, Ya, silakan. aduh, dalam surat Al-Rahman tadi baca tadi, Iya. di ayat 60 baca ada sampaian di sini. Saya kira bacaannya Pak Pami coba baca Pak. Iya.
Hal jazaul ihsani Iya. ilal ihsan. Iya. Berbuat baik itu akan kembali dalam kebaikan. Iya. Apakah itu sebagai bisa disamakan dengan indikator kesolehan? Iya. Sampai sih sama. Kasih Pak. Jadi betul itu dalam surah Ar-Rahman tadi kita baca ada bunyi ayat hal jazaul ihsani illal ihsan. Surat ke-55 ayat 62 ya. Apakah ada balasan kebaikan itu selain kebaikan juga? Sebenarnya itu adalah sebab akibat. Jadi kalau kita berbuat baik, maka kebaikan juga yang akan kembali kepada kita. Dan itu sejalan dengan surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya kamu sedang memesan kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, sebenarnya kamu memaksa Allah untuk memberikan kejahatan kepadamu. Nah, ini kan secara arti bebasnya Ibu. Jadi orang yang berbuat baik juga akan menerima kebaikan. Nah, cuma kan ada pula kata orang, ada pula air susu dibalas dengan air perubahan. Orang sudah berbuat baik malah orang tuh dijahili, dijahati dan sebagainya. Misalnya rakyat sudah berbuat baik dengan membayar pajak, tapi malah pemimpinnya zolim, ya kan? Nah, pemimpinnya korupsi dan lain sebagainya, semena-mena dan menerapkan hukum. Itu hanya penilaian manusia. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan pernah tertukar. Allah yang mengatur itu. Yakin selalu kita berbuat baik saja terus. Allah yang akan mengkondisikan kebaikan juga akan berbalik kepada kita. Dan Rasulullah teladan utama dari kebaikan itu. Berapa banyak orang tidak baik kepada beliau, tapi beliau tetap baik kepada mereka. Nah, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Rasulullah adalah orang yang tercatat paling luar biasa kemuliaannya. Jadi kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan dan mengangkat kemuliaan kita. Demikian Pak. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup. Jadi terima kasih Pak Ibu dan mohon maaf, selamat menuntaskan ibadah Ramadan kita. Semoga nanti di hari raya Idul Fitri kita benar-benar suci dari dosa dan pahala kita semakin banyak. Amin ya rabbal alamin, dan kita kembali kepada fitrah kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Baiklah, persiapan kita bersama pihak Sidang Firdaus semoga bermanfaat bagi kita. Nanti malam kita bersama Ustaz Uci, dan besok kita akan mengadakan buka bersama Jumat besok. Itu persiapannya. Pak Oce beli durian di Selasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.